Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya baik-baik saja dan tetap selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu materi dari Matkul SKI yang akan diterangkan oleh teman saya Imas, Hai. Arifda, Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga saya sendiri. Kemudian materi apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Budaya diartikan sebagai pikiran akal budi atau adat istiadat. Menurut istilah, budaya merupakan salah satu cara hidup yang terus berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Budaya yang ada pada saat ini terbentuk dari beberapa komponen yang berbeda pandangan atau kebiasaan, termasuk dalam sistem agama, politik, bahasa, adat istiadat, pakaian, karya seni, dan bangunan. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas, yang artinya budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh yang memiliki kebiasaan dan ciri khas tersendiri. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana hubungan antara agama dan budaya itu. Sidi Ghazalba menyebutkan bahwa kelebihan manusia dari makhluk yang lain adalah bahwa manusia itu mempunyai jiwa, dan jiwa itulah manusia akhirnya berkebudayaan. Jiwa manusialah yang menyebabkan adanya berkebudayaan. Telah disebutkan bahwa bentuk dasar dari agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Berdasarkan kenyataan banyaknya definisi tentang sosok yang dituhankan dalam sejarah umat manusia, wajar kiranya dalam sejarah banyak dikenal berbagai macam nama dan bentuk agama sebagai satu bentuk ketergantungan umat manusia terhadap Tuhan. Dalam sejarah agama juga sering didapati adanya pembagian agama menjadi agama langit atau samawi dan agama bumi atau ardi. Pembagian yang dilakukan oleh pengikut agama samawi yang menempatkan agama mereka pada kedudukan yang lebih tinggi daripada agama ardi. Dengan pembagian itu, agama samawi ditampilkan sebagai agama yang benar-benar berasal dari Tuhan, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi, sedangkan yang lainnya hanya merupakan hasil pemikiran manusia belaka, yaitu Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lain, termasuk agama atau berbagai aliran kepercayaan yang banyak tumbuh di kalangan masyarakat. Antara agama dan budaya, keduanya sama-sama melekat pada diri seorang beragama dan di dalamnya sama-sama terdapat keterlibatan akal pikiran manusia mereka. Dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktik agama akan selalu bersamaan dan bahkan berinteraksi dengan budaya. Kebudayaan sangat berperan penting di dalam terbentuknya sebuah praktik keagamaan, baik seseorang atau masyarakat. Tidak hanya melahirkan bermacam-macam agama, kebudayaan inilah juga yang mempunyai andil besar bagi terbentuknya aneka ragam praktik beragama dalam satu payung agama yang sama. Dalam kenyataannya, dua atau lebih orang yang dengan agama yang sama
belum tentu mempunyai praktik atau cara pengamalan beragama, khususnya ritual yang sama. Keragaman cara beribadah dalam satu komunitas agama ini mudah kita dapati dalam setiap masyarakat dengan terbentuknya macam-macam kelompok agama. Di sisi lain, agama sebagai sebuah ajaran yang luhur dari Tuhan dan juga akan membentuk sebuah tatanan budaya baru. Setiap agama hadir di dunia berfungsi sebagai pedoman dan peraturan bagi tata cara hidup umat manusia. Masyarakat yang selalu mempertahankan tradisi agama sebagai bagian dari kehidupannya akan membentuk sebuah masyarakat religius yang di dalamnya terdiri dari anggota-anggota masyarakat dengan agama dan kesadaran mengamalkan agama yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antara agama dan kebudayaan berhubungan sebab akibat secara timbal balik dan saling memengaruhi. Karena kedua-duanya merupakan pedoman bertindak sebagai petunjuk dalam kehidupan, bedanya petunjuk agama dari Tuhan dan petunjuk budaya dari kesepakatan manusia. Agama ketika masuk dalam wilayah kebudayaan dan dipeluk oleh masyarakat, maka agama tersebut akan menjadi inti dari kebudayaan tersebut. Karena agama sebagai pedoman hidup memiliki landasan yang lebih kuat, yang sifatnya absolut. Sedangkan kebudayaan sifatnya relatif. Landasan agama adalah doktrin dan teks suci yang tidak pernah berubah dari waktu ke waktu, sedangkan kebudayaan lebih banyak berlandaskan pada pengalaman dan kesepakatan masyarakat yang mudah berubah. Lalu, hubungan agama dan kebudayaan tersebut secara ringkas dapat menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Lalu, apa itu akulturasi dan asimilasi? Akulturasi menurut Kamus Antropologi adalah pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Gampangnya gini, kebudayaan masyarakat bertemu dengan kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kemudian apa itu asimilasi? Asimilasi adalah perpaduan dua atau lebih dari kebudayaan kemudian menjadi satu kebudayaan baru tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Asimilasi juga dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat yang berlatar belakang kebudayaan berbeda saling bergaul secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga masing-masing kebudayaan tadi berubah terbentuknya dan membentuk kebudayaan baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dalam beragama. Perbedaan sendiri merupakan sesuatu yang lumrah atau fitrah terjadi. Salah satu contoh perbedaan adalah perbedaan dalam berpendapat, seperti kisah Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian melaksanakan salat kecuali kalian telah sampai di pemukiman Bani Quraidah." Terdapat dua pendapat yang dalam memahami hadis tersebut. Ada pendapat yang memahami bahwa hadis tersebut merupakan perintah untuk menyegerakan perjalanan menuju pemukiman Bani Quraidah. Lalu pendapat lainnya adalah sabda tersebut merupakan keringanan atau rukhsah sehingga dapat mengakhirkan sholat asar hingga tiba di pemukiman Bani Quraidah. Ketika perbedaan pendapat tersebut diketahui Rasulullah tidak menyalahkan keduanya, melainkan membenarkannya karena mereka mempunyai hujah yang qawiyah atau memiliki alasan yang kuat. Dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan dalam beragama bisa muncul karena adanya perbedaan dalam berpendapat atau pentafsiran. Nah, perbedaan dalam pentafsiran bisa disebabkan karena perbedaan dalam memahami suatu lafaz atau pemahaman suatu lafaz. Perbedaan tersebut muncul karena beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan lafaz tersebut berada di 4 hal, yaitu lafaz am maksudnya am, lafaz khos maksudnya khos, lafaz am yang maksudnya khos atau lafaz khos yang maksudnya am. Lalu yang kedua adalah perbedaan i'rab. Yang ketiga adalah lafaz yang memiliki banyak makna seperti lafaz quru yang memiliki beberapa makna. Lalu pengambilan maknanya bisa
misalnya suatu makna diambil makna majazinya atau makna hakikinya. Lalu makna lafaz tersebut mutlak ataukah muqayyad, lalu kontradiksi dalam pemahaman makna tersebut. Karena perbedaan pentafsiran atau pemahaman, maka muncullah berbagai mazhab-mazhab atau aliran-aliran dalam beragama, seperti beberapa aliran besar, 4 aliran besar, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang kemudian hingga di Indonesia sendiri terdapat banyak mazhab. Seperti yang terbesar adalah mazhabnya NU dan Muhammadiyah. Itu tadi video dari kelompok kami. Semoga video tadi bermanfaat dan penjelasannya mudah dipahami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Imas. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.